Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak bercermin, cermin tak ada. Maka yang ada tuh gantong air. Nah, tahukah gantong air, tempat air? Maka beliau bercermin di dalam wadah tadi. Nah, belanga aja kita tuh, cuma terbuat dari kulit. Lalu beliau bercermin di sana, melihat wajah, melihat keadaan dirinya tadi. Karena kebetulan saat itu beliau hendak berjumpa dengan saudara-saudaranya atau berjumpa dengan saudaranya. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berjumpa tamu, hendak menemui kerabat beliau atau sebagian kerabat. Nah, jadi mungkin ada di tempat Bang Icep hadisnya tadi. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkaukah yang melakukan itu? Ya, kata Rasulullah. Mengapa tadi? Ditanya Aisyah tadi. Nah, Allah itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampan dan menyukai orang yang tampan. Nah, kalau Tuan Guru mungkin menyebut Allah Ta'ala itu tampan, mungkin bisa jadi bid'ah atau ma'ada-ada. Tapi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa di-share tuh hadisnya tadi. Adakah Bang Jeb dikirim tuh? Nah, adakah? Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu tampan, artinya elok rupawan. Begitu pula Allah tadi menyukai yang tampan. Nah, artinya bila ada tamu tuh nah bahias-hias diri, jika kita hikmah daripada hadis tadi, kita bahias diri. Jangan menerima tamu tadi dengan seadanya maksud tadi. Adapun hikmah daripada hadis tadi. Bukan berarti tampan tadi Allah Ta'ala laki-laki. Nah, kalau laki-laki perempuan tadi kenyataan Allah ya. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan tadi. Nah, pengaruh cinta para muhibbin tadi, ia selalu berusaha melayaninya, menikmati munajat kepadanya, dan lebih mengutamakannya daripada selainnya. Jadi para pencinta tadi lebih mengutamakan Allah daripada lainnya. Artinya apapun yang diperintah, saat apapun, kondisi apapun itu, dia akan bersegera melaksanakan apa yang diperintah Tuhannya. Kadada membantah-bantah, kadada pun keinginan berapa banyak pahalanya nih, nah, berapa banyak ganjarannya. Tidak pun terpikir, terbentas di hati, di perasaan oleh para muhibbin tadi. Yang mereka tahu hanyalah mencintai, mentaati apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kondisi apapun tadi. Jadi waktu, kondisi apapun. Tengah malam kah, subuh kah, pagi, siang, malam kah. Kalau Tuhan yang memerintahkan, dengan bersegera dia melakukan. Tentu cinta tadi berdasarkan perasaannya kepada Tuhannya. Cinta daripada penyaksian. Nah, melihat, menyaksikan keagungan, keelokan daripada zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang sejati itu didapat daripada ihsan. Ihsan tadi. Nah,
Jadi ada iman. Nah, iman itulah yang mendasari daripada ihsan. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada pula yang disebut dengan ihsan tadi. Jadi ihsan tadi di mana engkau melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ihsan itulah dasar seseorang untuk bisa melihat dan menyaksikan Allah. Lalu ada kata-kata ihsan, melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Tentu ihsan tadi didapat bagi orang yang telah melihat dan menyaksikan Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin layarnya nih kita belah. Jadi ia selalu berusaha melayaninya, menikmati munajat kepadanya, lebih mengutamakannya daripada selainnya. Ibnu Athilah melarang untuk meremehkan orang semacam itu, yakni yang istiqomah melakukan wirid, namun tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda kaum arif dan pencinta Tuhan. Alasannya, kalau tidak ada limpahan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang itu tidak akan melakukan wirid dan istiqomah di dalam berwirid. Adapun wirid adalah bermakna segala amal ibadah yang dihasilkan daripada upaya musahadah seorang hamba. Jadi wirid tadi adalah bermakna segala amal ibadah yang dihasilkan daripada upaya musahadah seorang hamba. Musahadah adalah melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disinilah ada makam ihsan, melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tadi berupa salat, puasa, zakat maupun ibadah lainnya. Dengan demikian, jika kau meremehkan orang seperti itu, artinya kau sudah berlaku tidak sopan terhadapnya. Ingat kemarin perlakuan tidak sopan kepada Allah, tidak sopan kepada guru, tidak sopan kepada diri sendiri, ataupun tidak sopan kepada manusia. Adapun kesimpulannya, hamba-hamba Allah yang khusus disebut khawas terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah muqarrabun dan yang kedua adalah abrar. Muqarrabun adalah orang-orang yang tidak mempedulikan nasibnya dan keinginan diri mereka sendiri, serta lebih mengedepankan pelaksanaan hak-haknya Allah sebagai bentuk penghambaan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencari ridhanya. Kemudian kaum arif sekaligus muhibbin atau pencinta Allah. Jadi mereka tadi adalah kaum arif sekaligus muhibbin, pencinta Allah. Inilah yang disebut hamba muqarrabun. Kemudian yang kedua, sementara itu yang disebut dengan hamba abrar adalah orang-orang yang dalam ibadah masih mempedulikan nasib dan keinginan diri mereka sendiri, seperti melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin mendapatkan surga dan ingin selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun demikian,
Allah tetap memberikan pertolongan kepada keduanya sesuai dengan makam tingkatannya masing-masing. Nah, jadi kesimpulan malam hari ini yaitu dua makam hamba Allah. Yang pertama adalah muqarrabin, yang kedua adalah abrar. Hamba yang disebut muqarrabin tadi mereka tidak mempedulikan nasibnya lagi tadi. Mereka tidak mempedulikan nasibnya. Dan keinginan diri mereka sendiri, serta lebih mengedepankan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah dalam mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka juga disebut dengan kaum arif atau muhibbin, para pencinta Allah. Nah, jadi abrar dan muhibbin ini dua hamba Allah yang makam tingkatannya berbeda. Satu muhibbin tadi semata-mata hanya mencintai Allah. Nah, di dalam beribadah tadi artinya hanya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya. Atau dengan kata lain, mereka hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka tidak pikirkan nasib keadaan dirinya. Atau kemarin mungkin diingat, nah, muhibbin ini atau muqarrabin ini tadi ada para pencinta Allah atau juga para arif, disebut pula muqarrabin, hambanya Allah tadi, yang mana mereka menggantungkan segala sesuatu, keselamatan diri dan lain sebagainya hanya kepada Allah. Sedangkan abrar, mereka adalah ahli ibadah. Jadi abrar ini adalah kelompok hamba yang menjalankan perintah Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang usianya atau seumur hidup mereka. Nah, ini hanya kata-katanya yang berbeda. Kemarin ada ahli ibadah dan disebut hamba. Cuma secara garis besar Ibnu Abdillah membagi pula hamba tadi. Jadi hambanya Allah terbagi menjadi dua. Ada muqarrabun, ada yang disebut dengan abrar. Jadi abrar ini adalah hamba Allah yang senantiasa beramal ibadah sepanjang masa atau sepanjang umurnya tadi. Dan abrar ini adalah ahli ibadah. Nah, kalau kemarin kan orang yang takwa kepada Allah tuh secara garis besar dibagi menjadi tiga. Pertama, takwa kepada Allah cuma bukan ahli ibadah. Yang kedua adalah ahli ibadah. Kemudian yang ketiga adalah hambanya Allah. Hambanya Allah yang muqarrabin. Nah, jadi yang pertama adalah beribadah rajin, cuma masih ada ujub rianya. Sedangkan abrar ini hamba Allah yang soleh atau hamba Allah yang ahli ibadah. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi ada yang beribadah kepada Allah itu rajin, cuma masih ada ujub rianya. Karena diri mereka bukan ahli ibadah. Nah, cuma bertakwa juga dengan Allah. Rajin beribadah, rajin pula maksiatnya. Arti maksiatnya ada ujub, ada ria di dalam beribadah. Nah, mungkin ini terkesan pengulangan. Cuma yang namanya hikmah al-hikam tadi ya dia berurutan.
Nah, mana makam tingkatan yang terjadi pada diri kita sekarang tadi? Jadi sering ibadah, rajin puasa, sholat, zakat, ibadah sunat lainnya tadi. Sering rajin beribadah. Cuma masih ada ujub rianya. Nah, sering beribadah cuma ada ujub ria. Kalau secara garis besar ilmu di dalam Islam yang pertama tadi adalah rukun iman yang mewakili itu tauhid. Nah, disebut pula ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Kemudian lagi ada rukun Islam. Rukun Islam inilah yang mewakili daripada cabang ilmu yang dinamakan fikih. Kemudian yang ketiga, cabangnya tadi adalah ihsan. Ihsan tadi adalah di mana engkau melihat dan menyaksikan Allah di dalam setiap ibadah. Ihsan tadi adalah cabang ilmu yang disebut dengan tasawuf tadi. Jadi ada yang menggeluti bidang ihsan, ada yang menggeluti bidang fikih tadi tentang tata cara ibadah atau rukun daripada rukun Islam. Nah, syahadat syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang menggeluti daripada rukun iman kepada Allah di antaranya tadi. Nah, itu disebutkan ilmu tauhid. Nah, adapun golongan hamba, nah malam hari ini tadi ada muqarrabun dan abrar. Jadi muqarrabun tadi menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Tuhannya. Dengan kata lain, singkatnya muqarrabun ini tadi hamba Allah yang semata-mata menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Tuhannya. Sedangkan abrar adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah sepanjang waktu seumur hidupnya. Namun abrar ini tadi menggantungkan segala sesuatu dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Jadi si hamba yang disebut abrar ini adalah ahli ibadah yang menggantungkan segala sesuatu kepada amal ibadahnya, seperti keselamatan, kesejahteraan diri. Nah, jadi mereka yang ahli ibadah rajin beribadah sepanjang waktu usianya, artinya seumur hidup beribadah dengan Tuhan. Cuma mereka tadi masih ada ketergantungan dengan amal ibadah. Ada keinginan mendapatkan surga, pahala, dan ada ketakutan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu tadi Allah menolong kedua-duanya. Allah tetap memberikan pertolongannya kepada keduanya. Kedua golongan ini sesuai makam mereka masing-masing. Nah, kalau diperlebar lagi tentu ada 3 golongan yang bukan ahli ibadah. Nah, jadi yang disebut hamba 2 saja. Menurut keterangan Ibnu Abdillah tadi ada muqarrabun, ada abrar. Sedangkan hamba yang belang-belang tadi artinya ibadah rajin, cuma bukan ahli ibadah dia. Masih ada ujub riya. Sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, tadarus ikut tadarus, naik haji rajin, umrah rajin. Cuma masih ada ujub riya di dalam dia beribadah. Ini tidak dimasukkan di dalam 2 hamba menurut pandangan Ibnu Abdillah dalam Syarah Al-Hikam tadi.
karena masih ada sifat buruk dirinya tadi, masih ada penyakit-penyakit hati dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi antara muqarrabin dan abrar ini jelas perbedaannya. Jelas sekali perbedaannya antara hamba yang disebut muqarrabin dengan abrar, ini jelas perbedaannya. Yang satu muqarrabin adalah menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pikirkan nasib dirinya, entah surga kah, entah neraka kah, dan dia tidak pikirkan segala sesuatu, keselamatan, kesejahteraan diri dia tak pikirkan. Ini para pencinta, ini pula disebut kaum arif, ini pula yang disebut dengan muqarrabin. Sedangkan abror ini adalah mereka yang ahli ibadah, rajin, tekun di dalam beribadah. Dan mereka tadi adalah golongan orang ahli ibadah. Namun mereka menggantungkan keselamatan, kesejahteraan kepada amal ibadah yang mereka lakukan. Jadi ada keinginan lain di dalam menjalankan ibadah tadi, yaitu mengharap pahala, surga, dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tetap menolong keduanya, baik itu golongan hamba muqarrabin atau golongan abrar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menolong kedua makam tingkatan tadi, karena keduanya merupakan anugerah pemberian Allah. Jadi baik hamba yang digolongkan kaum abrar ataupun kaum muqarrabun tadi, itu pun sudah menjadi ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh saling caci mencela atau saling merendahkan satu sama lain. Misalnya engkau termasuk hamba golongan muqarrabun tadi, yang semata-mata menggantungkan segala sesuatu, keselamatan, kesejahteraan hanya kepada Tuhanmu. Jadi semata-mata berserah diri kepada Tuhan, karena cinta dan kasih sayangnya hanya kepada Tuhannya. Ada orang-orang yang telah Allah tetapkan untuk melayaninya. Ada pula orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Jadi ada dua. Ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayaninya. Ada pula orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Kepada tiap-tiap golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami telah memberikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak terbatas. Quran Surah Al-Isra ayat 20. Jadi sudah ditetapkan Allah, ada orang-orang yang telah ditetapkan Allah untuk melayaninya, dan ada pula orang-orang yang dipilih Allah untuk mencintainya tadi. Jadi ada ahli ibadah disebut abrar tadi, yang melayani Allah, beribadah kepada Allah sepanjang waktu, pagi, siang, dan malam beribadah tadi. Mereka adalah ahlinya ibadah. Mereka tekun dan rajin beribadah, ya sholatnya, puasanya, zikirnya, dan lain sebagainya. Dan mereka lakukan sepanjang usia atau seumur hidup. Kalau kita Bang, kita kadang-kadang beribadah lawan Tuhan, kadang-kadang ibadah Senin Kamis, itu pun sudah mengharap pahala yang banyak.
itu pun sudah mengharap surga, itu pun sudah mengharap jadi wali, kedudukan yang tinggi lagi mau di akhirat nanti mau kedudukan bersama dengan para wali-wali Allah. Sudah amal ibadah kada tapi beres, artinya kita bukan ahli ibadah tadi. Mengharap lagi segala sesuatu, mengharap pahala, mengharap surga. Nah, inilah orang yang tidak tahu diri, tak tahu malu. Diri jarang beribadah, mana mengharap surga lagi. Mengharap pahala yang banyak lagi beribadah. Sudah ibadah jarang, sudah berzikir jarang, berwirid tadi jarang, mengharap pula banyak pahala. Nah, itulah keadaan diri kita tadi. Apalagi kita beribadah masih ada ujub, ada ria, suka pamer, takabur tadi, ataupun sombong diri, jauh sama sekali dengan makam abrar tadi. Orang abrar tadi, orang yang ahli ibadah adalah sepanjang waktu, setiap waktu beribadah kepada Allah. Bahkan seumur hidup mereka berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita apa tadi? Beribadah sudah jarang, apalagi berzikir jarang, puasa apalagi jarang tadi, zakat sedekah sudah jarang, malah mengharap surga lagi. Nah, itulah diri kita yang tidak tahu malu, lantaran orang kada tahu diri tadi. Jadi kalau orang yang disebut arif, muhibbin, pencinta atau muqarrabin tadi, mereka tidak memikirkan keadaan dirinya. Mereka semata-mata hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengutamakan, menjunjung tinggi hak-hak Allah. Jadi mereka benar-benar semata-mata bertakwa kepada Tuhannya dan menggantungkan keselamatan, kesejahteraan diri hanya kepada Tuhannya. Tidak ada keinginan sesuatu apapun selain daripada Tuhannya tadi. Jadi apa saja yang diperintahkan Allah, itu yang dia laksanakan. Adapun contoh dan misal, contoh dan misal tadi. Muqarrabin arif tadi memang kada terlihat di permukaan amal ibadahnya seperti golongan kaum daripada abrar yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah tentu dia terlihat, karena dia selalu berbakti, beribadah kepada Tuhannya setiap waktu, setiap saat. Zikirnya, sholatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Sedangkan para pencinta, para muhibbin tadi, para arif tadi, mungkin bagi engkau akan sulit melihat amal ibadah lahiriah yang nampak kepada dirinya. Mungkin akan sulit engkau melihatnya tadi. Akan sedikit kesulitan engkau melihat segala amal, ibadah, kebaktian, penghambaan diri seorang muhibbin, seorang arif tadi atau muqarrabun tadi. Mungkin engkau akan sulit karena hatimu dipenuhi daripada debu-debu dunia tadi, ataupun hatimu penuh dengan kekotoran, kada bisa kita melihat tadi. Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang melayaninya atau melayani Allah adalah orang-orang yang menaati Allah secara lahir, atau orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahiriah. Mereka adalah para jahid dan abid yang layak menempati surganya Allah. Jadi orang ahli ibadah itu selayaknya dia menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya tadi.
menempati atau layak menempati surganya Allah. Namun kada ada jaminan juga si A si B tadi masuk surga, kecuali yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan Rasulullah itu yang dijamin masuk surga. Ini layak aja, layak untuk menempati surga. Bukan dijamin lah, ini kada ada kata-katanya dijamin. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mentaati Allah secara lahir. Dan mereka adalah para jahid dan abid yang layak menempati surga. Kada ada kata-kata dijamin masuk surga, layak tadi. Nah, layak menempati surga. Sedangkan yang sudah ditetapkan masuk surga itu yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dijamin masuk surga. Itu yang dijamin masuk surga. Nah, jadi kalau ini tadi si jahid dan abid atau yang taat menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah sepanjang waktu atau seluruh usia masa hidupnya tadi di dunia dia gunakan beribadah kepada Allah, maka inilah golongan yang layak menempati surga. Sementara itu yang dimaksud dengan orang-orang mencintainya adalah para muhibbin dan arif yang didekatinya dan masuk ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muhibbin, para pencinta Allah tadi atau disebut dengan hamba golongan mukarrabun tadi adalah mereka yang didekati Allah dan masuk ke hadiratnya Allah, antara kekasih dengan yang dikasihinya tadi. Kedua